Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Dzariyat, tepatnya pada ayat yang ke-30, di mana di ayat ini dan juga ayat-ayat yang sebelumnya menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan tamunya yang tidak lain mereka adalah para malaikat. Dan salah satu yang tersampaikan di dalam kisah ini, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di usianya yang sudah sangat tua dan kondisi istrinya yang tidak bisa hamil, tetapi melalui malaikat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwa Nabiullah Ibrahim beserta istrinya akan dikaruniai dengan seorang anak yang tidak lain adalah Ishaq. Dan hal itu tentunya di satu sisi sangat menggembirakan, tapi di sisi yang lain juga mengherankan. Ya, karenanya kata istri Nabiullah Ibrahim, qalat ajuzun aqim. Ia menyebutkan dua penghalang secara lahiriah seseorang bisa hamil. Yang pertama, suaminya yaitu Nabi Ibrahim ajuz, sudah sangat tua, dan dirinya, istrinya aqim, tidak bisa melahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat yang berikutnya, qalu kadzalika qala rabbuki. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang mengherankan, karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah sebabnya kita sebagai seorang mukmin selalu diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penentu utama, ya, yang menentukan terwujudnya sesuatu atau tidak terwujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim Al-Alim. Ya, di sini ada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, Al-Hakim. Ya, Al-Hakim biasa kita terjemahkan dengan yang maha bijaksana. Ya, akan tetapi makna yang sesungguhnya dari Al-Hakim itu adalah
alladzi yad'ul asya'a mawadhi'aha, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ketetapan, maka kita selalu berbaik sangka atas ketetapan itu. Karena ketetapan itu sudah pasti baik. Ketetapan itu sudah pasti benar. Baik itu ketetapan yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat atau ketetapan yang berkaitan dengan takdir-takdir secara kauniyah. Ya, apa yang telah Allah tetapkan, maka kita yakini itu adalah yang terbaik. Ya, meskipun terkadang dalam penilaian kita itu buruk. Ya, seperti seseorang diuji dengan musibah. Ya, maka tidak dipungkiri itu adalah buruk, tapi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hambanya melalui sesuatu yang dinilai buruk oleh seorang hamba. Kemudian Al-Alim, ya, yang Maha mengetahui. Ya. Nah, inilah yang membedakan. Ya, inilah yang membedakan dan menyebabkan seorang hamba, ya, terkadang ketika dia tidak menyadari bahwa ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, sehingga terburu-buru di dalam menilai buruk sesuatu. Sama persis ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia. Di situ sempat terjadi dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Dalam pengetahuan malaikat yang sangat terbatas, dia menduga bahwa kalau manusia diciptakan, maka itu akan mendatangkan kerusakan. Mereka akan saling membunuh, saling menumpahkan darah. Tetapi di penghujung daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi apa yang telah Allah tetapkan, maka kita yakini sepenuhnya bahwa itu adalah yang terbaik. Ini salah satu pelajaran yang kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan nanti akan disebutkan secara lebih rinci oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan ibrah dan pelajaran yang tersimpulkan dari kisah ini. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31, qala fama khatubukum ayyuhal mursalin. Qala Nabiullah Ibrahim berkata kepada para tamunya yang tidak lain adalah utusan Allah dari kalangan malaikat, fama khatbukum ayyuhal mursalin ayyuhal mursalun. Ay qala lahum Ibrahim alaihi salam, ma sya'nukum ayyuhal mursalun wa madza turidun. Nabi Ibrahim bertanya, ada apa dengan kedatangan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, karena di sini Nabiullah Ibrahim sudah mengetahui atau sudah menduga bahwa tamunya ini adalah para malaikat, di mana mereka tidak makan. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kata para tamunya, yang mereka adalah para malaikat yang menyerupakan diri dengan manusia, inna ursilna, sesungguhnya kami diutus, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila qaumin mujrimin, kepada suatu kaum yang melakukan kejahatan, yang melakukan keburukan. Nah, siapakah yang dimaksud dengan kaum mujrimin? Yang dimaksud dengan kaum mujrimin dalam ayat ini adalah kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Kenapa dinilai atau dilabeli dengan kaum mujrimin? Qad ajramu bi isyrakihim billahi wa takdzibihim li rasulihim wa tiyanihim al-fahishati allati
lam yasbiqhum ilaiha ahadun minal alamin. Jadi mereka kaumnya Nabi Lut itu mendapatkan predikat sebagai mujrimun, sebagai pelaku kejahatan, itu tidak lain karena mereka telah melakukan beraneka ragam kejahatan yang dimulai dari kejahatan yang paling besar, yaitu isyrakihim billah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah yang merupakan asal usul dari segala bentuk keburukan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, tauhid itu adalah asal usul dari segala kebaikan. Makanya kita perhatikan kisah-kisah para nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika mereka memperbaiki umatnya, maka mereka mengawali dengan memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid mereka. Ini adalah isyarat yang sangat kuat bahwa akar dari semua permasalahan atau keburukan yang terjadi itu bersumber dari rusaknya akidah. Maka ketika akan diperbaiki, maka harus dimulai dari dasarnya, harus dimulai dari akidahnya, diperbaiki akidahnya. Ya, jadi semua para nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu selalu menyeru kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang benar selain daripada Dia, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan yang ada pada kaum Nabi Lut itu yang pertama adalah isyrakuhum billah. Ya, mereka menyekutukan Allah. Kemudian wa takdzibihim li rasulihim, mereka mendustakan, ya, mereka mendustakan apa yang dibawa oleh utusan Allah, yaitu Nabi Allah Lut. Dan itu bisa kita lihat, ya, dialog-dialog yang terjadi antara Nabi Lut dengan kaumnya, di mana kita dapati bahwa kaum Nabi Lut, ya, membangkang dengan sangat berani, ya, bahkan menentang Nabi Lut agar segera mendatangkan azab dan siksaan. Saking tidak percayanya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Lut berkaitan dengan ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi Lut disebabkan oleh keburukan yang dilakukan oleh kaumnya. Wattiyanihim al-fahishata allati lam yasbiqhum ilaiha ahad, dan keburukan yang menjadi puncak dari keburukan mereka, jadi dimulai dari kesyirikan, mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Lut, dan puncaknya itu adalah wattiyanihim al-fahisha, mereka melakukan perbuatan keji. Tapi perbuatan keji yang mereka lakukan itu tidak biasanya, di mana ini adalah perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka. Ya, kalau pembunuhan, perzinahan, minum-minuman keras, itu adalah keburukan, dan itu sudah terjadi sebelumnya. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Lut ini adalah keburukan yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu menyukai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini termasuk penyimpangan terburuk yang terjadi pada manusia. Ya, dan fenomena ini juga hadir di zaman kita, bahkan mendapatkan pembelaan, ya, advokasi dengan mengatasnamakan berbagai macam hal. Ya, bagi kita kaum muslimin, maka kita meyakini ini adalah keburukan yang sangat berbahaya, keburukan yang mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sekaligus peringatan, ya, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, agar kita memperhatikan teman bergaul mereka, agar jangan sampai terjatuh di dalam penyimpangan yang seperti ini. Kemudian di ayat yang berikutnya, linursila alaihim hijaratan min tin,
musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ya. Jadi para malaikat mengatakan bahwa kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut yang telah melakukan beraneka ragam kejahatan. Nah, pertanyaan diutus untuk apa yang mereka lakukan ketika diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Ya, ternyata mereka diutus untuk mengazab kaum daripada Nabi Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami mengirim kepada mereka hijaratan min tin. Batu-batu, ya, dihujani dengan batu. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ya, dan di setiap batu itu sudah ada tandanya kepada siapa batu itu akan disasarkan. Ya, siapa sasaran dari batu ini sudah ada tandanya. Ya, mu'allamatun ala kulli hajarin ismu sahibihi. Jadi sudah ada namanya. Ya, batu ini akan dilempar ke fulan, sudah ada namanya. Liannahum asrafu wa tajawazul had. Ya, dan ini sekali lagi bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah banyak diperlihatkan kepada kita hal-hal yang di luar daripada jangkauan logika kita, dan itu sangat bisa terjadi jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Liannahum asrafu wa tajawazul had. Ya, karena mereka telah melampaui batas, ya, mereka telah melakukan keburukan yang sangat keji. Ya. Dan ketika Nabiullah Ibrahim mendengar hal tersebut, maka Nabiullah Ibrahim khawatir dengan Nabiullah Lut. Ya, Nabiullah Ibrahim khawatir bagaimana dengan Nabi Lut. Nabi Lut berada di tengah-tengah mereka. Ya, khawatir terdampak juga oleh siksaan itu. Ya. Faja'ala Ibrahim yujadiluhum fi qaumi Lut la'alla Allahu yadfa'u anhumul adzab. Karena keberadaan Nabi Lut, Nabiullah Ibrahim sempat berdialog dengan malaikat itu. Siapa tahu masih ada keputusan lain di mana siksaan itu ditangguhkan. Ya. La'alla Allah yadfa'u anhu al-'adzab faqila lahu ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Tapi ketika mendengarkan pandangan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh para malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa taala merespon apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hadza. Abaikan, tinggalkan, tinggalkan kepedulianmu itu terhadap Nabi Lut dan kaumnya. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sesungguhnya telah datang keputusan Tuhanmu. Ya, jadi tidak bisa. Ya, apa yang telah Allah tetapkan itu tidak mungkin ditawar. Apa yang Allah tetapkan itulah yang akan terjadi. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Dan sesungguhnya mereka benar-benar akan didatangi oleh azab, oleh siksaan ghairu mardud yang tidak mungkin lagi ditolak. Ya, inilah yang diwaspadai, ya, bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu berpotensi mendatangkan yang namanya hukuman, berpotensi mendatangkan yang namanya azab, baik itu azab atau siksaan yang bersifat individual menimpa orang per orang, atau azab yang menyeluruh, yaitu ketika suatu kemungkaran dilakukan secara terang-terangan tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka dalam situasi seperti itu Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah bisa mendatangkan azab. Dan sumber azab itu ada di sekitar kita. Ya, sangat dekat dengan kita. Air, api, tanah, ya, banyak
ya, sumber-sumber atau pohon yang rubuh, ya, atau ya di jalan raya orang terkena kecelakaan, ya. Banyak ya, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan siksaan, ketika ingin memberikan teguran. Kemudian di ayat berikutnya, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami keluarkan dari kampung itu man kana fiha minal mu'minin, orang-orang beriman yang ada di kampung itu, di kampungnya Nabi Lut. Ya, jadi ini tidak semua bumi pada saat itu dihancurkan, tetapi hanya terbatas pada kampungnya Nabi Lut. Ya, disebutkan di penjelasan yang lain bahwa kampung itu diangkat, ya, diangkat oleh malaikat Jibril hanya dengan ujung sayapnya saja. Diangkat setinggi-tingginya, ya, diangkat setinggi-tingginya sampai-sampai malaikat yang ada di langit itu mendengar rintihan makhluk-makhluk yang ada di kampungnya Nabi Lut. Diangkat kemudian dibalik. Ya, kita bisa bayangkan betapa tingginya. Ya, diangkat dan itu hanya menggunakan ujung sayap dari malaikat Jibril. Nah, tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan man kana fiha minal mu'minin. Dan ternyata yang beriman, artinya yang selamat, ya, yang selamat dari keburukan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Ya. Dan kami tidak mendapatkan di kampungnya Nabi Lut itu kecuali hanya satu rumah saja, ya. Dan rumah itu adalah rumahnya Nabi Lut. Ya, ini menunjukkan betapa berbahayanya suatu kemungkaran. Ya, dia bisa menyebar, ya, dia bisa menyebar dengan sangat mudah ketika keimanan pertahanan seseorang tidak kuat, maka bisa saja kemudian terikut oleh kemungkaran yang telah semarak di suatu tempat. Ya, makanya salah satu ajaran dalam Islam itu adalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah saling menasihati. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan tiangnya, pilarnya agama itu adalah nasihat. Ketika tidak ada saling menasihati, maka orang dengan mudah berbuat sesukanya. Tetapi kalau ada saling menasihati, minimal pada awalnya dia tidak enak untuk melakukan suatu keburukan. Dari perasaan tidak enak, ya, dia tidak leluasa, dan lama-lama dia berpikir, dan lama-lama bisa menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah keburukan, sehingga dia berhenti dari keburukan itu. Tetapi ketika tidak ada saling menasihati, maka dengan mudahnya seseorang itu akan melakukan suatu keburukan. Ya. Jadi yang selamat itu hanya Nabi Lut dan keluarganya. Bahkan tidak semua juga, ya, tidak semua dari keluarga Nabi Lut selamat. Ada satu anggota keluarganya yang juga, ya, terlibat di dalam kejahatan tersebut, yaitu illa imra'atahu, istrinya ternyata terlibat. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa seorang nabi itu tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang terdekatnya. Dan itu kita dapatkan dalam sejarah para nabi. Ada yang ayahnya seperti Nabiullah Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim seorang nabi yang bermasalah itu ada pada ayahnya. Kemudian ada Nabi Lut, ya, yang bermasalah adalah istrinya. Ada Nabi Nuh yang bermasalah adalah anaknya. Ada istrinya Fir'aun, ya, dia bukan nabi tapi diceritakan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu perumpamaan, yang bermasalah adalah suaminya. Artinya apa?
kedekatan secara kekerabatan, baik itu karena nasab atau pernikahan, itu tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu otomatis menjadi baik. Ya, dan juga pada keluarga Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya juga keluarga-keluarga dekat beliau ternyata tidak semuanya beriman dan menjadi pengikut beliau. Ya, ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa yang namanya hidayah itu murni hak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Kemudian di bagian akhir daripada ayat ini, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Ya, dan kami tinggalkan pada peristiwa ini ayat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takut kepada siksaan Allah yang pedih. Ya'tabiruna biha wa ya'lamuna anna Allah syadidul iqab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, ya, kisah-kisah para nabi bersama kaumnya, dan juga siksaan-siksaan yang menimpa mereka. Itu target dan tujuannya adalah ya'tabiruna biha, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan agar mereka mengetahui annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hukumannya sangat berat, ya, supaya kita memiliki yang namanya rasa takut. Dan ketika seorang takut, maka dia akan menghindari terjadinya apa yang ia takutkan. Tapi lagi-lagi ini kembali kepada keimanan seseorang. Ya, ketika seorang kuat imannya, maka mendengar ancaman-ancaman tentang neraka, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menimbulkan dan menumbuhkan rasa takut. Wa anna rusulahu shadiquna musaddaqun. Ya, dan juga kisah ini menegaskan bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala shadiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar, mereka adalah orang-orang yang jujur, musaddaqun, dan dibenarkan apa yang mereka bawa, ya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mereka bawa itu adalah kebenaran. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita ketika sesuatu itu telah terpastikan bahwa dia datangnya dari Allah atau datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah pasti kebenaran. Ya, jangan sampai sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang datang dari Rasulullah, kita masih berfikir-fikir dalam menerimanya sebagai suatu kebenaran. Yang paling utama adalah kita terima terlebih dahulu bahwa itu adalah kebenaran, sambil berproses dalam pengamalannya. Jangan sampai karena belum mampu mengamalkan, akhirnya kebenaran itu ditolak. Nah, itu lebih buruk. Ya, masih lebih mendingan seseorang menerimanya itu adalah kebenaran, meyakini itu adalah kebenaran, daripada ya, dia belum bisa melakukannya, daripada menolak sama sekali. Ya. Jadi lebih mendingan seseorang yang dia minum khamar tapi meyakini haramnya, daripada dia tidak minum khamar tapi meyakini khamar itu adalah halal. Ya, jadi ada orang misalnya dia yakin khamar itu adalah haram, tapi dia minum. Itu lebih mendingan tingkat dosanya daripada ada orang tidak minum khamar tapi dia yakin khamar itu halal, hanya saja dia tidak minum. Ya, dua-duanya buruk, tapi ada yang lebih buruk. Ya, yang lebih buruk yang meyakini kehalalannya padahal sesuatu itu diharamkan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah secara terperinci pelajaran tentang kisah di atas akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.